Karena di sini asetnya diperoleh bukan di awal tahun, tapi di pertengahan tahun ya, yaitu di Agustus. Maka yang dihitung dari Agustus ini sampai dengan Desember, yaitu 5 bulan. Berarti 5 per 12, maka dapatlah di sini 25 juta. Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perolehan aset tetap dan penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun untuk aset yang diperoleh pertengahan tahun. Penyusutan dengan metode jumlah angka tahun adalah penyusutan yang dihitung dengan memberikan bobot setiap tahun dan membaginya dengan jumlah angka tahun atau jumlah bobot selama umur ekonomis. Jadi, setiap tahun akan diberi bobot yang berbeda. Bobot tahun pertama akan lebih besar dari bobot tahun kedua. Bobot tahun kedua akan lebih besar dari bobot tahun ketiga, dan seterusnya. Artinya, setiap tahun bobotnya berbeda-beda. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana jika aset itu diperoleh pada pertengahan tahun. Karena di penyusutan periode pertama tidak full atau tidak penuh 1 tahun. Sekarang kita lihat contoh bagaimana untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2021, PT Fatih membeli mesin pabrik seharga 200 juta. Atas pembelian ini dibayar tunai 120 juta dan selebihnya dilunasi bulan depan. Mesin memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 20 juta. Kita lihat yang diminta. Yang pertama, buatlah jurnal umum pada saat pembelian mesin tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2021 dengan metode jumlah angka tahun. Sekarang kita buat terlebih dahulu kertas kerja untuk jurnal. Di mana yang pertama di sini kita diminta membuat jurnal umum pada saat pembelian, yaitu tanggal 5 Agustus 2021. Maka kita buat tanggalnya di sini terlebih dahulu. Kemudian karena di sini yang dibeli mesin, tentu di debitnya di sini adalah mesin. Dan di kreditnya adalah kas yang dibayar tunai, dan selebihnya bulan depan, maka akan muncul hutang. Jadi kasnya 120 juta, hutangnya 80 juta. Ini diperoleh dari 200 juta dikurang 120 juta. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2021 dengan metode jumlah angka tahun. Sekarang kita buat terlebih dahulu tanggalnya, 31 Desember 2021. Dan akun untuk penyesuaian aset di sini adalah beban penyusutan, di kreditnya akumulasi penyusutan. Karena yang disusutkan di sini adalah mesin, akan menjadi beban penyusutan mesin dan akumulasi penyusutan mesin. Sekarang kita hitung berapa jumlah yang menjadi beban penyusutan di tahun 2021. Karena di sini untuk aset dibeli tanggal 5 Agustus 2021. Artinya di tahun 2021 hanya ada disusutkan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, yaitu ada 5 bulan. Sekarang kita hitung terlebih dahulu untuk angka tahunnya. Jadi perlu diingat bahwa dalam perhitungan metode angka tahun itu ada pembilang, ada penyebut. Yang menjadi pembilang adalah bobot untuk tahun yang bersangkutan, dan penyebutnya jumlah angka tahun atau jumlah angka bobot selama umur ekonomis. Kemudian kita hitung angka tahunnya atau bobotnya ya. Jadi karena di sini umur asetnya adalah 5 tahun, maka untuk tahun yang pertama kita kasih bobot yang paling tinggi yaitu 5.
kemudian tahun kedua 4, tahun ketiga 3, tahun keempat 2, tahun kelima 1. Dan jika dijumlahkan ini menjadi 15. Ini merupakan jumlah dari atas ke bawah ini. Dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-5. Jadi inilah yang namanya jumlah angka tahun atau jumlah bobot, yaitu 15. Maka untuk penyusutan tahun 2021, di sini berarti masuk tahun pertama. Dapat dihitung di sini untuk penyusutan per tahunnya. Pertama untuk tahun 2021 sama dengan 5 per 15. Jadi ini 5-nya, ini 15-nya. Dikali 200 juta dikurang 20 juta. Ini 200 jutanya, ini 20 jutanya nilai sisa. Berarti menjadi 180 juta ya. Kemudian dikali 5 per 12. Karena di sini asetnya diperoleh bukan di awal tahun, tapi di pertengahan tahun ya, yaitu di Agustus. Maka yang dihitung dari Agustus ini sampai dengan Desember, yaitu 5 bulan. Berarti 5 per 12, maka dapatlah di sini 25 juta. Jadi inilah yang menjadi beban penyusutan di tahun 2021 sebesar 25 juta. Yang perlu diingat ya, karena di sini tadi ini untuk bobot tahun pertama dibagi jumlah angka tahun dikali 200 juta dikurang 20 juta dikali 5 per 12. Jadi 5 ini karena di tahun pertama, tahun 2021 ini hanya 5 bulan dari 12 1 tahun. Karena 5 per 12 ini perhitungannya adalah untuk 1 tahun. Sekarang dapatlah 25 juta. Jadi jumlah inilah yang akan kita jurnal di tahun 2021. 25 juta. Bagaimana nanti untuk perhitungan tahun berikutnya, yaitu tahun 2022. Kan di sini dapat kita hitung nanti untuk penyusutan tahun berikutnya. Masih 5 per 15. Karena ini belum habis ya. Ini kan baru 5 ya. Artinya masih ada sisa 7. Berarti 5 per 15 dikali 200 juta dikurang 20 juta dikali 7 per 12. Ya, jadi 7 per 12 ini merupakan sisanya ini tadi. Atau kalau dihitung dia dari Januari 2022 sampai dengan Juli 2022, maka dapat 7 bulan. Maka diperoleh nilai sebesar 35 juta. Ini baru 7 bulan. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi di Agustusnya. Agustus sampai dengan Desember 2022. Itu masuk tahun ke-2 ya. Ini kan tahun pertama, ini jadinya 12. 5 tambah 7 kan 12 kan. Ini penyusutan tahun pertama ini tadi yang menggunakan bobot 5. Sekarang yang tahun kedua kita gunakan bobot yang 4 ini. Berarti sekarang di sini perhitungannya adalah 4 per 15 dikali 200 juta dikurang 20 juta. Dikali 5 per 12. Ya, jadi ingat 5 per 12. Ini karena penyusutannya dihitung dari Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022. Dapatlah di sini nilai 20 juta. Jadi ini. Jadi jika dijumlahkan ini, maka nanti akan diperoleh penyusutan tahun 2022 itu 55 juta. Ya. Jadi 55 juta. Jadi yang 7 bulan itu menggunakan bobot 5 per 15. Yang 5 bulan menggunakan bobot 4 per 15. Kemudian bagaimana di tahun-tahun berikutnya? Kita lihat lagi untuk tahun berikutnya. Ini yang tadi ya, yang 2022. Sekarang yang 2023. Jadi cara yang sama. Berarti karena ini tadi yang 4 per 15 baru diambil 5 bulan, masih ada sisa 7 bulan. Ini kita ambil lagi. 4 per 15 kali 200 juta dikurang 20 juta dikali 7 per 12. Kali 7 per 12 dapatlah 28 juta. Berarti 7 ini hitungannya adalah dari Januari sampai dengan Juli tahun 2023. Kemudian yang dari Agustus sampai Desembernya kita ambil bobot di tahun ke-3,
yaitu 3/15 dikali 200 juta dikurang 20 juta kali 5/12, dapatlah 15 juta. Jadi jika dijumlahkan penyusutan tahun 2023 sebesar 43 juta ini. Kemudian untuk tahun yang berikutnya perhitungannya sama ya. Perhitungannya sama. Dan nanti di tahun yang terakhir itu tinggallah dia 7 bulan. Karena yang 1/15-nya ini sudah diambil 5 bulan di tahun 2025. Dan di tahun 2026 tinggal 7 bulan. Begitu bulan Juli sudah habis masa manfaat dari aset tersebut.